Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Maulana. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menjelaskan permintaan di saat higher demand. Langsung saja kita mulai. Yang pertama materinya adalah permintaan dan juga higher demand. Kita langsung ke materi pertama, yakni permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada beberapa tingkat harga tertentu. Nah, dari sini sudah jelas artinya permintaan itu adalah barang yang diinginkan oleh konsumen dan barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen mampu untuk membelinya. Selanjutnya, faktor-faktor permintaan. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan sangat berpengaruh pada permintaan dikarenakan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak pula permintaannya. Dan semakin menurun tingkat pendapatan seseorang, maka semakin menurun pula tingkat permintaannya. Yang kedua, harga barang itu sendiri. Nah, harga barang itu sendiri juga sangat berpengaruh. Semakin mahal barang tersebut, maka semakin sedikit permintaannya. Dan semakin murah barang tersebut, maka akan semakin banyak permintaannya. Selanjutnya, selera konsumen. Selera konsumen ini juga berpengaruh. Yang pertama itu adalah merek. Kadang merek yang lebih terkenal lebih diminati oleh para konsumen daripada merek-merek yang kurang terkenal. Yang kedua, yang keempat, harga barang substitusi dan komplementer. Nah, harga barang substitusi. Substitusi itu adalah barang pengganti. Yang artinya apabila barang pengganti tersebut mahal, maka barang utama pun akan laku dibeli. Sementara apabila barang substitusi lebih murah, maka akan banyak diminati barang substitusi tersebut daripada barang yang utama tadi. Selanjutnya, barang komplementer. Barang komplementer tadi adalah barang pelengkap. Apabila barang pelengkapnya semakin mahal, maka barang komplementer yang satunya pun pasti akan semakin mahal pula dan juga kurang diminati. Selanjutnya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga berpengaruh bagi tingkat permintaan. Semakin banyak penduduknya di suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat permintaannya. Dan semakin sedikit jumlah penduduknya, maka semakin sedikit pula tingkat permintaannya. Selanjutnya, perkiraan terhadap harga yang akan datang. Para konsumen akan mengira-ngira harga barang tersebut pada 2 atau 1-2 bulan ke depan apakah meningkat atau tidak. Jika meningkat, para konsumen pasti akan membelinya sekarang. Jika harga ke depan menurun, para konsumen akan menumpuk barang tersebut sehingga akan dijual pada periode ke depannya pada saat harga barang tersebut meningkat. Itu. Selanjutnya, hukum dan kurva permintaan. Nah, hukum permintaan. Permintaan memiliki hukum tersendiri, yaitu apabila harga naik maka permintaan turun. Apabila harga turun maka permintaan naik. Ini bisa dijelaskan kita lihat dari kurva tersebut di bawah ini. Nah, pada saat harga barang tersebut sebesar Rp1.000, maka kuantitas yang diminta oleh penduduk itu sebesar 440. Nah, apabila harga barang periodenya naik pada tingkat Rp4.000, maka kuantitas yang diminta pun adalah 200 barang. Nah, kita lihat kurvanya seperti yang sudah terdapat pada gambar di sini. Pada angka 4.000, pada saat harga barang 4.000, kuantitas yang diminta barang tersebut adalah senilai 200. Apabila harga turun seharga 1.000, maka kuantitas barang pun yang diminta adalah sebesar 440. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke ini dia inti permasalahan, higher demand. Nah, higher demand adalah peristiwa yang terjadi apabila jumlah penawaran tetap akan tetapi jumlah permintaan meningkat sehingga mengakibatkan titik equilibrium ke arah yang lebih tinggi. Agar lebih jelasnya kita lihat kurva tersebut. Pada saat titik harga P0, kuantitas barang
yang diminta adalah titik Q0. Nah, pada saat terjadi peningkatan barang tapi penawarannya masih tetap, yakni pada titik P1 dan Q1, jika diibaratkan gini, Pak, barang yang ditawarkan senilai yakni sebanyak 10 buah sepatu misal. Nah, pada saat P0, pada saat Q0. Nah, pada saat kuantitas barangnya yang diminta naik, yakni sebesar 12, maka akan menyebabkan higher demand, yakni kelebihan barang yang diminta, yakni dua barang, sehingga produsen pasti akan menaikkan harga tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.